Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang, sebagaimana dikenal dengan adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir. Makhluk yang dapat dididik, pandangan tentang manusia yang dapat digunakan untuk menetapkan cara pendekatan yang akan dilakukan terhadap manusia itu sendiri. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan, akan lebih ditekankan pada hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan. 2. Pengertian konsep dasar perkembangan peserta didik. Perkembangan diartikan perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusia. Sebagai individu yang sedang berkembang, maka proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada tingkat perkembangannya. Dalam perkembangannya, peserta didik memiliki kemampuan dan berkembang ke arah kedewasaan, serta kecenderungan untuk melepas diri dari kebergantungan pada pihak lain. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi. Perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Yang ketiga, tujuan konsep dasar perkembangan peserta didik. Yang pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Yang ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Yang keempat, untuk membantu memahami diri peserta sehingga dapat berperilaku secara tepat. Yang keempat, manfaat konsep dasar perkembangan peserta didik dibagi menjadi dua, bagi pendidik dan bagi peserta didik. Bagi pendidik itu sendiri memiliki dua manfaat, yaitu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupannya, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral, serta memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Bagi peserta didik memiliki dua manfaat, yaitu memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia, dan mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang kelima, faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik yaitu faktor internal yang terbagi menjadi dua, kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Sedangkan kondisi psikis yaitu kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan karena perkembangannya individu menyangkut aspek fisik, intelektual yaitu kognitif dan bahasa, emosi dan sosial moral.